Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu sukacita besar bagi saya sebagai gembala sidang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, dan kita bersyukur buat waktu kairos Tuhan yang Tuhan berikan sehingga pada saat ini kita boleh sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan sehingga di saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kami, dan biarlah firman ini akan menjadi kekuatan baru dan membawa kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan kuat dengan Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan bersungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi setiap kami, dan biarlah firman ini menjadi keberkatan bagi kami. Kami serahkan seluruh kami pribadi, keluarga, kami secara percuma dimanapun kami berada. Tuhan menolong, mengurapi, melestarikan sehingga sungguh-sungguh waktu ini menjadi waktu yang berkualitas percayaan yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan buat kita di saat ini terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan di pagi hari ini saya akan bicara tentang kenaikan Kristus ke surga. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema ini adalah pertanyaan yang paling hakiki bagi orang yang kurang percaya. Namun fakta mengungkapkan bahwa dasar daripada iman Kristen terbentuk dari rangkaian peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, adalah sia-sia iman Kristen jika Kristus yang saya dan saudara sembah itu hanya mati untuk dosa kita tanpa bangkit lagi. Dan adalah sia-sia juga kalau Kristus yang mati dan bangkit itu tidak naik ke surga, ke rumah Bapa yang kekal. Atau dengan bahasa yang sederhana saya bisa dapat jabarkan begini buat kita. Yesus mati untuk dosa kita, kemudian dia bangkit sebagai jaminan adanya hidup yang kekal bagi orang yang sudah diampuni dosanya. Kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anak penebusan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di bawah tema makna kenaikan Kristus ke surga, dan hal yang kedua, respon kita terhadap kenaikan Kristus ke surga. Hal yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan, pertama, tujuan kenaikan Kristus ke surga adalah menunjukkan kepada kita bahwa misinya telah selesai. Di dalam ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-10 dikatakan begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya
dari pandangan mereka selagi waktu ia naik ke surga. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab menjelaskan kepada kita dengan begitu luar biasa tentang tujuan daripada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Ia datang ke dalam dunia diutus oleh Bapa. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Ia yang adalah firman telah menjadi manusia dan diam di antara manusia dengan satu tujuan, untuk menyatakan kehendak Bapanya yang di sorga kepada manusia ciptaannya itu. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adalah adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Pertanyaannya buat kita pada kesempatan yang berbahagia ini, apa kehendak Allah yang harus dikerjakan oleh Yesus? Alkitab menjelaskan kepada kita, saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kehendak Allah yang harus dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita adalah supaya Dia menyatakan kemuliaan Allah, kebaikan Allah yang besar itu, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, untuk menyelamatkan semua manusia ciptaannya, tetapi secara khusus kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus berkata berulang kali, Dia menyampaikan ini di dalam pelayanannya, dalam misinya menjalankan misi Allah kepada umat Tuhan yang ada di zaman itu. Bahkan bagi saudara dan saya yang ada hari ini, berulang kali Yesus menyampaikan itu kepada kita lewat firman-Nya. Kita bisa lihat ini di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-39. Yesus berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudaraku yang terkasih, bolehkah saya mengulang lagi perkataan Yesus ini dalam Yohanes pasal 6 ayat 39. Yesus berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saudara yang diberkati Tuhan, dengan demikian jelas buat kita bahwa kematian dan kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut yang membinasakan manusia itu. Roma pasal 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa itu adalah maut, terhilang, terputus daripada Allah. Tetapi di dalam Kristus Yesus lewat kebangkitan, dan kebangkitan yang mengerjakan kita terlepas daripada kebinasaan yang kekal, dan kenaikannya ke surga membuktikan kepada kita bahwa misinya telah selesai. Bukankah ini yang telah dikatakannya oleh Yesus sendiri? Saudara ingat pada waktu Dia ada di atas kayu salib, Dia berkata, "Sudah selesai." Tetelestai. Teriak kemenangan yang begitu luar biasa. Yesus telah mengerjakan misi Allah, supaya saya yang saudara yang terhilang, supaya saya dan saudara yang tadi binasa, kita dibawa kembali dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dalam Kristus Yesus, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus akan menyebut Dia Bapa, ya Aba. Dan pekerjaan ini telah selesai, dan Dia membuktikan buat kita bahwa Dia benar-benar Allah, Mesias yang dijanjikan itu. Yang kedua, saudara yang Tuhan Yesus kasih, tujuan kenaikan Kristus ke surga adalah mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Di dalam ayatnya yang ke-11 bagian C dikatakan di sana, dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit?
Yesus yang terangkat ke surga ini meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, yang kedua, tujuan daripada kenaikan Kristus ke surga, saya tadi katakan bahwa Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Perkataan malaikat tentang Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Ini membuktikan kepada kita bahwa kuasa perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 4 benar-benar berkuasa dan terbukti bahwa Dia pergi kepada Bapa di surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Ingatlah saudaraku, Dia pergi ke surga dan Dia akan datang kembali untuk membawa saudara dan saya yang percaya kepadanya untuk diam bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati surga yang Yesus janjikan buat saudara dan saya? Bagaimana kemuliaan Allah yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya itu, kita bisa menikmati itu dalam satu kepastian yang sungguh pada waktunya nanti. Alkitab menjelaskan kepada kita supaya kita bisa menikmati surga rumah Bapa yang kekal itu, maka tidak ada jalan lain. Yang pertama, kita harus percaya kepada Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Secara pribadi kita harus mengakui dan menerimanya, sehingga apa yang disampaikan oleh Yohanes pasal 1 ayat 12 menjadi bagian kita, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Itu berarti saudaraku, waktu saudara dan saya menjadi bagian daripada kerajaan Allah, maka keselamatan di dalam Kristus itu pasti buat saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, tidak sampai berhenti di situ. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan, supaya surga itu menjadi bagian kita, maka kita tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita berjalan bersama dengan Dia. Kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi untuk mereka senantiasa setia, tekun, sekalipun dia tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia harus melihat dan mendengar kesaksian yang indah tentang keselamatan mereka, tentang pekerjaan-pekerjaan baik yang mereka buat, tentang bagaimana dedikasi dan integritas mereka yang sungguh kepada Allah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu sebabnya Dia berkata begini, kerjakanlah keselamatanmu di dalam Kristus dengan takut akan Tuhan. Saudaraku, untuk menikmati surga, maka kita harus menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai penguasa hidup kita, setia dengan Dia. Maka saya percaya kita akan menikmati surga rumah Bapa yang kekal itu. Ingatlah saudaraku bahwa surga itu didapati dengan percaya kepada Kristus. Surga adalah anugerah Allah yang kita terima secara cuma-cuma, gratis. Itu bukan karena pekerjaan kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, itu bukan karena usaha kita, melainkan anugerah Allah yang kita terima dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah Allah yang Tuhan berikan secara sungguh-sungguh. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, setialah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setialah, maka pada waktu Kristus datang kembali, Dia akan membawa saudara dan saya. Dia akan mengaruniakan kepada kita upah kepada mereka yang setia sampai akhir. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bukankah ini yang dicatat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12? Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 Alkitab berkata, di sana, sesungguhnya aku akan datang segera dan akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Dan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, aku Tuhan yang menguji batin, aku Tuhan yang akan memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Waktu kita setia dengan Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengarlah ini,
jeripaya kita tidak sia-sia. Puji bagi nama Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih, bagaimana respon kita sebagai gereja terhadap peristiwa kenaikan Kristus ini. Alkitab berkata buat kita bahwa gereja Tuhan harus berespon dengan sungguh-sungguh akan peristiwa kenaikan Kristus ini. Kenaikan Kristus ke surga memberikan kita kesempatan untuk dapat mewakili Dia di dalam dunia ini, di mana saya dan saudara yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan menjadi representasi surga. Kita akan menjadi duta-duta yang Tuhan taruh di dalam dunia ini, untuk menjadi gambar-gambar Allah di dalam dunia ini, untuk menjadi surat-surat Kristus dalam dunia ini, supaya lewat kehidupan saudara dan saya, orang lain yang belum percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil yang murni itu, dapat menerima jawaban bagi kehidupan mereka. Sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini, maka Yesus mengutus saudara dan saya ke dalam dunia ini. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Sebagaimana Yesus yang adalah terang dan garam dunia, maka gereja mewakili Kristus sebagai garam dan terang dunia. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-19. Kalau saudara buka di sana, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Dia berkata, "Aku mengutus kamu supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang." Saya baca buat kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 19, dikatakan di sana bahwa, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ingatlah ini. Saya dan saudara sedang hidup di tengah-tengah angkatan yang senantiasa berubah hatinya. Angkatan yang kata Rasul Paulus, mereka angkatan yang bengkok hatinya. Anda dan saya ada di dalam dunia ini untuk menjadi representasi surga, di mana kita datang untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita ada untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, gereja diperintahkan oleh Kristus untuk melakukan apa yang telah Ia lakukan, bahkan hal-hal yang besar. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Yesus berkata begini suatu ketika, Dia bilang, "Aku berkata kepadamu, kamu dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar, bahkan yang belum pernah kamu lihat, akan kamu kerjakan." Gereja mewakilinya di dalam melaksanakan karya keselamatan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, sebelum Yesus terangkat, kalau kita baca di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20, Dia berkata, "Pergilah ke seluruh bangsa di dalam dunia ini, beritakanlah Injil, beritahukanlah itu kepada mereka, ajarlah mereka, baptislah mereka, dan bawalah mereka kepada terang kehidupan." Saya dan saudara dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang pergi untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kembali kepada firman Tuhan yang kita renungkan tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11. Kalau kita baca di sana, dikatakan di situ, saya ingin sekali menegaskan kata ini. Dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Dia naik ke surga." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada kata yang sangat tegas di situ. Hai orang-orang Galilea. Waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudaraku, saya coba buka ensiklopedia dan beberapa penafsiran yang lain. Saya menemukan di sana bahwa murid-murid yang ada pada saat itu bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak semua berasal dari Galilea. Tetapi kenapa malaikat Tuhan menggunakan kata atau frase di situ, hai orang-orang Galilea? Apa yang sedang dimaksudkan oleh malaikat Tuhan kepada anak-anak Tuhan di saat itu? Apa yang ingin ditekankan oleh malaikat kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan Dia sebelum Dia terangkat? Firman Tuhan mau memberitakan ini kepada kita, saudaraku. Tak kala kita bicara tentang Galilea, saudara, arti daripada Galilea adalah roda yang berputar yang tidak akan pernah berhenti.
Malaikat sedang mengingatkan mereka dan menekankan hal yang sangat penting, bahwa orang-orang Galilea adalah orang-orang yang senantiasa bertemu dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, mencintai, bersekutu dengan Tuhan, dan itu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti melayani Dia. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk hidup benar dan berkenan kepada Dia. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk berdoa dan terus melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan tetapkan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk berpengharapan kepada Kristus, sebab di dalam Dia pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan demikian saya dapat simpulkan sederhana buat kita, bahwa gereja harus tampil dan menjadi jawaban dalam kehidupan orang dewasa ini. Gereja harus menjadi jalan keluar. Gereja harus pergi untuk memberitakan Injil dan menyatakan kemuliaan Allah mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dengar baik, mengapa kita harus mulai dari Yerusalem? Waktu saya mulai belajar renungan bagian firman Tuhan ini, saudara, saya menemukan bahwa Yerusalem adalah tempat di mana Yesus dibunuh. Maka di tempat itu kasih Allah harus dimanifestasikan di sana. Di tempat itu orang yang terikat, orang yang ada dalam kuasa kegelapan, orang yang tadinya membelenggu hati mereka terhadap kuasa Injil, di sana mereka harus mulai untuk memberitakan Injil, menyampaikan kasih Allah yang besar di sana, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, menceritakan tentang rancangan Allah yang indah buat mereka. Dan di tempat itu orang harus menikmati shalom, damai sejahtera, Injil yang membebaskan itu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, waktu kita bicara tentang Yerusalem, maka kita bicara tentang tempat terdekat kita. Waktu kita bicara tentang Yerusalem, kita bicara tentang keluarga kita bicara tentang famili kita bicara tentang kerabat-kerabat orang yang ada di sekitar kita, yang mungkin tanpa kita sadari kita kadang-kadang melupakan mereka. Kita hanya melihat tempat yang jauh, pergi ke pelosok-pelosok pedalaman. Benar, tidak salah. Memang mereka di sana harus mendengarkan Injil. Sebab Alkitab berkata, betapa indah telapak-telapak kaki orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Tetapi saudaraku, pada kesempatan ini saya mau ingatkan kita, jangan lupa bahwa suami kita, istri kita, anak-anak kita, adik kita, keluarga kita, mungkin om, tante, orang tua kita membutuhkan Injil itu. Dan ini dimulai dari Yerusalem kita. Gereja harus menyatakan, memanifestasikan kuasa Allah yang besar di sana. Gereja harus memberitakan Injil damai sejahtera itu. Maka mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bekerja selagi hari masih siang. Respon kita sebagai gereja hari ini, bahwa kita tidak akan tinggal diam, kita tidak akan berpangku tangan, tetapi kita akan seperti orang-orang yang ada pada waktu itu, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, pada waktu mereka mengalami perpisahan dengan Allah, itu tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang meratap, menangis, tapi mereka pulang dengan satu janji yang sukacita yang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka mau menjadi pribadi-pribadi yang pergi untuk memberitakan tentang kuasa dan kebangkitan Kristus, Injil yang sejati itu. Maka saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, selagi hari masih siang, kerjakanlah berita Injil itu. Sebab pada waktu malam nanti kita tidak bisa lagi bekerja. Ingatlah saudaraku, ladang telah menguning. Di masa-masa pandemi yang susah ini, ada banyak orang dalam ketakutan, ada banyak orang dalam kekhawatiran, ada banyak orang yang mungkin sedang bertanya-tanya. Mari kita tampil di sana untuk menjadi pribadi yang memberkati. Kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Kita menyatakan kasih Allah yang besar. Kalau ada orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kekurangan, mari bantu mereka. Mari ulurkan tanganmu, sebab di sanalah kita menjadi pribadi-pribadi Kristus yang akan melihat dan mendengarkan. Bukan hanya melihat dan mendengarkan, tapi kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menjadi jawaban bagi banyak orang.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan sampai pada kesimpulan, kenaikan Kristus adalah sesuatu yang perlu kita rayakan. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus benar-benar Mesias. Dia Kristus, Dia anak Allah yang telah dijanjikan itu. Dia benar-benar adalah Allah yang telah menyelesaikan segala pekerjaannya, dan rancangannya adalah rancangan yang indah. Pekerjaannya telah selesai, tetapi ada tugas buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan hari ini, di mana kita adalah representasi atau gambar daripada sorga, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita perlu mendengar Injil yang murni, perlu menikmati kasih daripada Allah, perlu menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan padamkan rohmu, tapi mari kita bekerja bagi Tuhan selagi hari masih siang. Sebab firman Tuhan berkata, waktu kita setia dari perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Waktu kita setia dari perkara-perkara yang kecil, maka saudara dan saya akan menerima mahkota yang Tuhan janjikan buat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, dan mari kita maju terus dalam pelayanan Injil Tuhan. Sebab Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak pergi untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman ini menjadi keberkatan bagi setiap pribadi keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah dalam merayakan momen kenaikan Kristus ke surga, Tuhan, firman ini menjadi pengharapan buat kami, bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang benar-benar hidup, Allah yang punya surga itu, Allah yang menjanjikan rumah Bapa yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan firman-Mu berkata, sebagai gereja Tuhan, maka kami harus tampil dan memanifestasikan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami harus menjadi jawaban, menjadi garam dan terang. Kami harus pergi untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Sebab itu adalah kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Doa hamba Tuhan dalam nama Yesus, biarlah setiap pribadi yang ada di rumah dikuatkan dan diteguhkan kembali dalam menghadapi masa-masa yang sukar hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk menghidupkan firman-Mu dan menolong kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan setiap umat jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong mereka, menolong keluarga mereka yang bergumul dengan makan minum keuangan hari ini. Kiranya Tuhan menjadi jawaban bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati bangsa Indonesia, memberkati kota Papua Barat, secara khusus kota Sorong. Kiranya Tuhan menolong kami. Bencana nasional yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, penyertaan dan pengembalan Allah senantiasa menjadi bagian daripada setiap kami, umat kepercayaan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, dan menolong kita di dalam menghadapi masa-masa sukar yang sedang kita hadapi hari ini. Doa kami sebagai pengurus jemaat, kiranya lewat momen peristiwa kenaikan Kristus ke surga senantiasa meneguhkan kita bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Dia. Dia punya surga dan ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Biarlah lewat peristiwa ini kita senantiasa teguh di dalam Tuhan, beritakan Injil senantiasa, dan ingat bahwa kita punya seorang penghibur yang akan senantiasa menolong kita semua. Roh Kudus bersama dengan saudara memampukan kita dalam segala tugas dan kesibukan. Dan doa kami sebagai gembala sidang dan seluruh DPC yang ada, kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita dan menjadikan kita semua baik dan sukses. Amin. Shalom, selamat menikmati dan merayakan kenaikan Kristus. Tuhan memberkati.